atau pernyataan yang diajukan kepada responden dan terdiri dari 3 bagian, yaitu judul angket, pengantar angket yang berisi tujuan angket, serta petunjuk pengisian angket, dan item-item pertanyaan atau pernyataan. Angket merupakan salah satu alat asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden, seperti peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, berdasarkan respondennya, seperti sumber data, dan berdasarkan strukturnya. Adapun tujuan dan manfaat angket, yaitu tujuannya memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Ada beberapa manfaat angket dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama, menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga, untuk mengambil sampling atau contoh sikap dan pendapat dari responden. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan yang dimiliki angket antara lain praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup dan mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Dan kelemahan angket diantaranya responden sering teliti dalam mengambil jawab, sehingga pertanyaan yang dijawab tidak dijawab, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Adapun beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari melakukan kegiatan wawancara. Yang pertama, menambah wawasan. Wawasan tentu akan memperkaya pengalaman kita. Yang kedua, mendapatkan informasi yang lengkap. Semakin mendalam dalam menyajikan informasi, maka akan semakin lengkap informasi yang akan didapat. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan orang lain. Tentu saja, semakin banyak relasi, akan semakin mudah memperoleh sumber-sumber informasi untuk melakukan wawancara. Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara kelompok, dan wawancara semi terstruktur. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan wawancara. Kelebihan yang dimiliki wawancara antara lain bersifat fleksibel, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, dan mempermudah informasi dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Kekurangan wawancara diantaranya memerlukan banyak waktu dan biaya. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Selanjutnya, fungsi observasi yaitu
Yang pertama, menggambarkan perilaku manusia. Yang kedua, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Yang ketiga, menggambarkan perbedaan atau kesanjungan antara perilaku dalam situasi testing dan situasi lain, konsistensi, inkonsistensi perilaku, memberikan gambaran tentang perilaku, dan yang terakhir memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain. Manfaat observasi. Manfaat dari observasi adalah sebagai peneliti kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemui hal-hal baru, dan penelitian tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan. Hasil peneliti dari observasi biasanya deskriptif sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Kelebihan teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menentukan interaksi langsung dengan partisipan. Sedangkan kelemahan metode observasi lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pada struktur hubungan antar individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari teknik sosiometri adalah mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pada hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu, dan mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sosiometri. Kelebihan dari sosiometri adalah konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antar peserta didik dan gurunya, dengan bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik, kekurangan dari sosiometri adalah hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan kekurangan dari sosiometri adalah yang pertama, hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tujuan biografis menurut Eko tahun 2011 mengatakan bahwa tujuan biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup.
juga mengungkap suatu kisah yang atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen atau metode biografis. Yang pertama, biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya, yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi autobiografis merupakan biografi yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang terakhir, kenangan-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remaja, maka kenangan-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Kenangan-kenangan yang demikian itu dapat menjadi sumber untuk memahami individu. Hanya saja, kelemahan teknik ini adalah seperti teknik biografis yang lain, yaitu sukar dijamin kejujuran tentang masa muda penulisnya. Inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas perkembangan ITP. Nah, apa itu ITP? ITP adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik. ITP atau inventory tugas perkembangan dikembangkan oleh Sunario dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian. Di antaranya observasi, interview, angket, daftar cek masalah, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, dan pedoman wawancara. Adapun bentuk dari inventory yaitu dapat berupa angket, checklist, atau skala rating. Dengan alat-alat ini, diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka kita mengenal adanya berbagai jenis inventory. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.